Nota pembelaan, Pleidoy, Richard Eliezer ditolak dalam sidang ulangan, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Putusan hakim untuk membela Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan direncanakan Brigadir J diharapkan bisa adil dan bermanfaat. Selain itu, status Richard Eliezer sebagai kolaborator keadilan diharapkan nyata dalam putusan hakim, tidak seperti tuntutan jaksa. Menurut Jasman, hakim menjadi harapan terakhir yang bisa meringankan hukumannya. Ia menyebut, banyak masyarakat yang marah kepada jaksa karena tuntutan Richard Eliezer lebih berat dibanding Putri Chandrawati. Padahal bisa saja menuntut Richard Eliezer lebih ringan jika jaksa berani menegakkan hukum yang baik dan sesuai. Jasman menyebut apapun penyataan pengacara pembela dalam duplikasi, jawaban hukuman terhadap replik jaksa harus menganggap hakim sebagai dasar putusan yang adil. Termasuk juga ini, saya baca dulu, boleh? Oh ya, boleh. Ini dari salah satu juga yang dibawa ya. Doa untuk Icat dari keluarga online. We love you Icat. Ya. Torang deng Icat. Ya. Dear Icat, ini adalah sebagian doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang sayang sama Icat. Mereka komen di video TikTok yang aku upload, mereka ingin Icat tahu bahwa banyak yang sayang sama Icat. Icat nggak sendirian. Ada kami yang berjuang bersama Icat dalam doa. Kami percaya Tuhan menjawab doa ketika kami bersepakat meminta hal yang sama. Tetap semangat ya dek, jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu. Ini ada dikumpulkan juga beberapa, ini dukungan-dukungan ya, lumayan banyak ini saudara. Ya. Dan ini hanya sebagian ya. Kalau Ya. kita lihat dikumpulkan di media sosial tentu banyak sekali. Yeah. Dan ini kemudian disampaikan oleh sejumlah banyak sekali pendukung Richard Eliezer. Dan ini menunjukkan, saya ingin ke Pak Marwarar. Terlepas dari semua yang terjadi, tentu ini kita menghormati lembaga peradilan, bahwa nanti akan diputus oleh hakim 2 minggu dari hari ini. Tapi yang saya tanyakan bahwa ini adalah fenomena baru dari kejujuran seorang bawahan, seorang rendahan, pangkat paling rendah di kepolisian yang berani melawan jenderal dan mendapat dukungan yang sangat deras dari masyarakat. Apa yang bisa Pak Hakim, ya saya katakan Pak Hakim karena puluhan tahun menjadi hakim dan sekarang sudah pensiun, apa yang bisa Pak Marwarar Siahaan sampaikan soal ini? Ya, saya kira apa yang telah ditunjukkan tadi melalui simpati daripada anggota-anggota masyarakat itu sebenarnya menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Eliezer juga. Dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi untuk bisa menembus skenario yang disusun oleh Verdi Sambo, sesungguhnya posisi sebagai justice kolaborator itu merupakan suatu kebijakan yang bisa mengungkap suatu kebuntuan ketika menghadapi suatu tindak pidana yang memiliki suatu tingkat kesulitan tertentu karena ketertutupan dan juga karena bisa berhasil diredam oleh orang-orang karena kekuasaan. Dan Eliezer bisa itu, dikategorikan sebagai JC dalam kasus ini dan harus diakui JC-nya. Saya kira harus diakui karena sebenarnya di Undang-Undang LPSK kan itu adalah kewenangan dari LPSK. Oke, dan kemudian rekomendasi LPSK kepada penuntut umum. Jadi tuntutannya Pak Marwarar, kalau saya katakan begini, saya tanyakan tuntutan 12 tahun untuk Richard Eliezer terlalu tinggi? Saya kira kalau melihat apa yang terjadi dan juga apa yang dikatakan semacam reward sebenarnya karena bisa tanpa Eliezer ini akan tertutup dan akan ada ketidakadilan dan juga kultur daripada kepolisian tidak bisa dibongkar dengan apa yang terjadi, sehingga ini merupakan suatu reward yang diberikan oleh Eliezer, harus juga kita berikan reward. Harusnya berapa Pak memadai. Marwarar? Bukan 12 tahun Anda mengatakan, harusnya berapa? Ya, kalau saya sih sebenarnya secukupnya lah. Kalau bisa 1 tahun saja. 1 tahun? Luar biasa. Ini pendapat hakim loh. Artinya kalau saya mau tanyakan, artinya kalau Pak Marwarar yang menjadi hakimnya, karena saya yakin Pak Marwarar mengikuti terus sidang ini, Pak Marwarar akan mengetuk Eliezer, mengetuk vonis 1 tahun untuk Eliezer. Saya kira cukup itu karena untuk merenungkan saja bagi Eliezer
apa yang terjadi Bahwa selama ada ini kesalahan, sudah iya betul, gitu ya. Ya, saya kira sudah memadai itu, karena apa yang dia berikan itu adalah sesuatu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Karena bagaimanapun kalau kita ikuti organized crime di Amerika, kalau ada seperti Eliezer ini, teledor perlindungannya itu sudah lewat, sudah terancam, hilang itu, nyawanya. Betul, apresiasi untuk LPSK juga yang kemudian ikut melindungi, tentu bersama dengan pihak kepolisian yang juga itu sejak 2011 telah ya. menjadi kebijakan dari Mahkamah Agung. Yang tadi sampaikan Pak Marwar itu bukan hal baru. JC. Jadi 2011 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 4. Ya. Yang salah satu hukumannya yaitu percobaan. Jadi sebenarnya Undang-Undang LPSK itu mengadopsi SEMA 4 2011. Bahkan hukumannya bisa percobaan, jadi itu tidak dipenjara. Iya, sejak untuk 2011. Walaupun dia eksekutor. Iya, Mahkamah Agung sudah merumuskan itu sejak 2011. Walaupun Richard Eliezer eksekutor, bisa dihukum dengan percobaan bahkan. Jadi percobaan itu tidak perlu dipenjara, hanya ketika melakukan hal yang sama atau pelanggaran baru kemudian masuk ke dalam. Mas Evan, kekeliruannya adalah ketika tuntutan itu masih melihat pada penerapan pasal dan konteks perbuatan. Padahal harusnya bukan itu lagi. Tapi karena dia membantu membongkar kejahatan. Baik. Terakhir singkat saja, masing-masing Bung Eras, Bung Judianto, Bung Fuad, apakah kemudian dalam dokumen sahabat pengadilan juga disebutkan usulan? Kalau tidak disebutkan, berapa yang pas menurut Anda dari sahabat pengadilan? Tentu ini tidak mempengaruhi independensi hakim dan tentu hakim kita menghormati lembaga peradilan. Silakan. Berdasarkan undang-undang, singkatnya adalah dia harus yang paling ringan di antara para terdakwa harus yang paling ringan. Bahkan sama saja tidak boleh. Sama saja menurut saya tidak. Dalam konteks ini kita harus kasih pesan, harus lebih ringan, justice kolaborator harus diberi reward. Bung Fuad? Ya, mungkin pesan ya, saya kira Palu Hakim yang menangani perkara Eliezer ini menentukan masa depan sistem justice kolaborator di Indonesia. Jadi kalau perlakuannya sama, nggak ada reward, orang akan berpikir dua kali, apa urgensinya saya menjadi justice kolaborator atau tidak. Bung Judianto? Jika nanti hukuman itu tinggi bagi Eliezer, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Tapi sebaliknya jika hukuman itu yang seringan-ringannya bagi Eliezer, ini menjadi presiden yang baik dalam penegakan hukum ke depan, tindak pidana apapun itu, baik terorisme, narkoba, dan tindak pidana yang lain. Baik, luar biasa. Dan ini saudara, kalau bicara soal kejujuran bukan hanya satu kata, tapi ini lebih dari sejuta kata. Karena ada banyak hal-hal yang dipertaruhkan, termasuk juga nyawa. Ini yang kemudian dialami oleh Eliezer. Apalagi seorang pangkat paling rendah melawan jenderal. Saya Aiman Wicaksono di The Prime Show bersama narasumber kami pada hari ini. Ada Pak Marwar Arsiahaan, mantan Hakim Pengadilan Umum, dan Bung Erasmus, ICJR, Bung Judianto dari Pilnet, Bung Fuad dari Elsam, dan Bung Edwin Partogi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah memberikan informasi eksklusif. Luar biasa, terima kasih Bung Edwin, Bapak-Bapak semua. Selamat malam, sehat selalu.